Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Hendak nikah 4 hari lagi, pemuda di Bangkalan diringkus karena mengedarkan narkoba. Untuk mengelabui petugas, 55 poket narkoba disimpan di dalam bambu penyanggah pohon pisang. Pepatah nasi sudah menjadi bubur, mungkin bisa disematkan kepada pemuda berinisial AK, warga desa Bilapora, Kecamatan Socah, Bangkalan. 4 hari jelang menikah, pemuda itu justru diringkus polisi karena mengedarkan narkoba. Tersangka sudah lama menjadi incaran polisi karena ditengarai menjadi pengedar narkoba di wilayah Bangkalan. Kali ini ia tak berkutik saat digerebek petugas Satreskoba Polres Bangkalan di rumahnya. Polisi langsung minta tersangka menunjukkan tempatnya menyimpan barang haram. Untuk mengelabui petugas, AK sengaja menyimpan 55 paket kecil sabu-sabu dalam batang bambu yang digunakan menyangga pohon pisang. Itu mengambil barang itu selalu berhubungan dengan tersangka Imron. Seminggu sekali mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut. Dan sebelum dilakukan penangkapan, ini rencananya Abdul Holik tersangka ini mau melakukan pernikahan yang kurang lebih 4 hari lagi melakukan pernikahan. Jadi untuk pernikahannya dibatalkan. Tersangka mengaku membeli narkoba dari pengedar lain berinisial IR warga Bangkalan. Tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Kepala desa di Tulungagung ditahan penyidik Kejaksaan Negeri karena korupsi bantuan desa. Tersangka diduga menyalahgunakan bantuan keuangan senilai 175 juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung menahan tersangka kasus korupsi Kepala Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Penahanan dilakukan pada proses tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres Tulungagung. Tersangka diduga telah menyalahgunakan anggaran bantuan keuangan daerah dari Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2021 senilai 175 juta rupiah. Sesuai peruntukannya, bantuan keuangan itu seharusnya digunakan untuk pembangunan rabat jalan di Dusun Kates, Desa Rejotangan. Namun ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Kuasa hukum tersangka mengatakan kliennya melakukan kesalahan prosedur pengerjaan proyek sebab pembangunan jalan dikerjakan setelah lewat jadwal pengerjaan yang ditentukan. Kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung melaksanakan tahap kedua perkara dari penyidikan dari kepolisian ya Mas ya. Perkara dari penyidikan kepolisian pada hari tahap 2 yaitu atas nama Andi Andi Mutojo bin Almal Saijo. Kasusnya kan begini, jadi itu ada suatu proyek nilainya 175 juta. Terus kemudian karena ada sebenarnya itu kan karena ada putranya itu nyalak banyak tanggungan utang, dipakai dulu dananya. Begitu sudah punya duit, proyek dikerjakan gitu loh. Jadi kalau lihat itu guna proses hukum lebih lanjut, selama 20 hari ke depan tersangka ditahan di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Jaksa penuntut umum akan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk disidangkan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang masih terus terjadi dengan ditandai aktivitas vulkanik letusan kolom abu setinggi 300 sampai 700 meter meski tidak ada laporan dampak akibat erupsi. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meminta warga untuk waspada potensi hujan abu. Letusan erupsi Gunung Semeru kembali terekam CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Aktivitas letusan erupsi Semeru membentuk kolom abu setinggi 700 meter.
Petugas Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyampaikan dalam 6 jam terakhir, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami 6 kali letusan dengan amplitudo maksimal mencapai 22 mm. Selain letusan erupsi, Gunung Semeru juga terekam mengalami 1 gempa kali hembusan, 4 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa vulkanik, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Meski belum ada laporan dampaknya, namun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dari potensi hujan abu, karena abu vulkanik condong mengarah ke permukiman warga di sisi utara dan timur gunung. Jadi aktivitas itu kan bisa berupa letusan, hembusan, gempa tektonik, tremor harmonik yang dalam status level 3 siaga seperti ini masih aman terkendali, normal, walaupun masyarakat tetap harus memperhatikan himbauan-himbauan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPMBG. Petugas BPBD melarang aktivitas warga di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan karena status Gunung Semeru masih siaga level 3. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. 70 calon haji embarkasi Surabaya gagal berangkat. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.